Halo Taurus, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Shakira Vilneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu merinding ya. Dalam beberapa hari ini ada kejadian tak terduga. Jadi fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang energinya juga bisa terbolak-balik. Maka dari itu ya kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada Five of Pentacles, di kartu keduanya ada Six of Cups, di kartu ketiga ada Queen of Pentacles, ada The Hanging Man, dan sudah ada The World. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Itu adalah zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, kita lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini kamu berada dalam satu situasi atau dalam bentuk keuangan yang memang ada hal yang membuat kamu cukup tertatih di sini ya. Bisa lebih fokus ke dalam dirinya kamu, jangan terlalu sibuk mengurusi sesuatu hal yang hanya dalam tanda kutip mungkin membebani kamu ya kan. Atau ketika dalam kondisi kawan kamu sedang tidak baik-baik saja, malah kamu justru menghabiskan ya uang kamu untuk membagi waktu kamu ya kan, membagi uang kamu terhadap seseorang ini. Sementara kejadian yang akan sebaliknya tidak seperti ini. Dia tidak bisa memberikan apa yang dia miliki untuk kamu gitu loh. Jadi kamu boleh baik sama orang, tetapi jangan terlalu ya kan. Jangan sampai di sini kamu hanya dimanfaatkan. Ya, kamu boleh ngebantu orang, siapapun itu boleh ya kan. Tetapi kamu lebih bijaksana di sini, sehingga langkah kamu pun juga akan terasa lebih ringan. Keuangan kamu juga akan bisa lebih membaik di sini gitu loh. Kita nggak dilarang, kita bukan nggak boleh untuk baik sama orang, boleh, tetapi kita juga jangan harus memberikan segala yang kita punya untuk mereka gitu loh, karena mereka belum tentu akan melakukan hal yang sama. Jadi lebih dipertimbangkan lagi nih segala sesuatunya ya. Dan kita coba lihat juga di sini, di saat kamu sudah memantapkan diri kamu, hati kamu, perasaan kamu untuk meninggalkan masa lalu, untuk meninggalkan dan melupakan apapun yang pernah terjadi di masa lalu, jangan pernah membuka lagi sebuah luka ya. Kamu harus lebih bijaksana, kamu harus lebih pinter di sini. Jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Kalau yang udah berakhir ya udah gitu loh. Jangan pernah kembali membuka luka yang sudah sembuh, seperti terbuka kembali, menganga kembali, karena rasa sakitnya itu akan sangat luar biasa lagi. Jadi di saat kamu sudah melepaskan dan meninggalkan masa lalu, fokus terhadap masa depan kamu, fokus terhadap kehidupan kamu selanjutnya. Karena kehidupan kita tidak akan berhenti di sini aja. Masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kamu temui, masih banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kamu bersamai. Ya, dan di sini kamu akan dibuat merinding. Dalam beberapa hari ini akan ada kejadian yang tak terduga datang di dalam kehidupan kamu. Entah kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang baru, yang lebih effort, yang lebih luar biasa energinya, yang bisa ngebantu kamu bangkit dari keterpurukan, yang bisa membuat kamu di sini ngerasa nyaman, kamu tenang, kamu damai dengan apapun yang sudah terjadi. Ya, sudah saatnya kamu berhak bahagia loh. Sudah saatnya kamu bahagia dan dibahagiakan. Sudah saatnya memang kamu dibersamai dengan energi yang timbal baliknya sama gitu loh dengan kamu ya. Jadi kamu harus terus bersemangat, kamu harus terus memberikan banyak dampak-dampak baik dalam kehidupan kamu. Jangan berhenti di saat kamu mungkin di sini seperti pasrah ya kan. Berhentilah di saat kamu sudah lelah, berhentilah di saat kamu capek, dan kamu akan berjuang kembali, berusaha kembali di saat energi kamu sudah stabil ya. Dan untuk di kartu berikutnya ada Queen of Pentacles, dimana untuk di kartu ini
Memang beberapa dari kamu secara kelimpahan rezeki mungkin ya kondisinya baik-baik saja, namun secara perasaan di sini kamu cukup galau, ya kan? Ada hal yang membuat kamu cukup merasa kesepian, kamu butuh hiburan, butuh seseorang yang bisa membawa kamu kepada kebutuhan, tawa, bisa menghibur kamu, sehingga kondisi yang tentu saja membawa spirit kebahagiaan untuk kamu ya sangat luar biasa. Tidak ada salahnya juga untuk kamu bisa menghabiskan waktu berkumpul bersama teman atau pergi ke tempat yang memang ini menjadi hobinya kamu, ya kan? Sehingga kamu juga tidak terus-menerus galau atau merasa sedih juga di sini. Ya, ketika kamu berada dalam keadaan terpuruk sekalipun ya, mereka akan selalu ada untuk kamu, ya. Kamu juga bisa berbagi andil dalam kehidupan ini, dalam kemewahan keamanan hidup kamu. Kamu ngerasa kamu bisa ngebantu orang lain, ya berikan satu bantuan, berikan effort kamu, berikan dukungan kamu terhadap mereka. Berikan sesuatu pemahaman juga terhadap mereka bahwa kamu akan ada ya di sisi mereka di saat mereka memang menginginkan atau membutuhkan kamu di sini. Ya, dan aku melihat untuk di kartu selanjutnya ya. Ada sebuah hobi ya yang akan kamu kembangkan agar kamu tidak terlalu terfokus dengan sesuatu hal yang mungkin di sini membebani pikiran kamu. Ya, dengan hobi kamu ini memang banyak menggunakan tenaga, akan banyak menguras tenaga kamu. Ya, karena apa? Karena di saat kamu mengembangkan sebuah hobi untuk sebuah pencapaian terbesar dalam hidupnya, kamu butuh satu pengorbanan diri loh. Kamu benar-benar harus berkorban waktu, berkorban energi gitu loh. Tetapi pencapaian yang akan kamu terima memang benar-benar akan membawa kamu merinding, karena dalam beberapa hari ini akan ada kejadian yang tak terduga. Dari hobi kamu lebih bisa mengembangkan banyak aspek-aspek yang besar yang luar biasa di dalam kehidupannya kamu, ya. Kesabaran kamu dan pengorbanan kamu benar-benar akan membawa banyak sesuatu yang luar biasa. Apapun yang belum terwujud nyata ya akan terwujud di sini. Jadi memang benar-benar harus sabar. Mungkin memang ini tidak ada batasannya, namun ketika akan terhubung maka ini akan mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik untuk kamu, untuk kehidupan kamu yang sangat luar biasa. Jadi jangan setengah hati dalam melakukan segala sesuatunya. Ya mungkin awalnya memang butuh penyesuaian diri, kamu butuh waktu, kamu harus menunggu, ya kan, tetapi akan ada harapan yang bisa merubah kekecewaan menjadi kebahagiaan. Akan ada banyak dampak-dampak baik yang akan terjadi, yang akan tercipta di dalam kehidupan kamu. Teruslah mengafirmasi diri kamu kepada segala sesuatu yang luar biasanya ya. Dan apapun hasil yang akan kamu capai, hasil yang akan kamu terima benar-benar akan membantu kamu dalam kehidupan ini. Ingat ya, untuk hasil yang kamu terima jangan terlalu kamu foya-foyakan, jangan terlalu kamu hambur-hamburkan ya. Belajarlah dari apa yang sudah terjadi, belajarlah dari keterpurukan dalam finansial kamu dulunya, jangan sampai itu terjadi lagi ya kan. Kamu bisa menyelesaikan mungkin ya permasalahan kamu, permasalahan dalam membayar hutang piutang di saat kamu kehidupannya mulai meningkat lagi ya. Selesaikan segala yang bersangkutan dan berkaitan dengan hutang piutang. Sudah saatnya kamu terbebas dari itu semua, dan di sini ya kamu sudah mencapai sebuah keseimbangan, kamu sudah menang, kamu sudah benar-benar menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Ya, kamu sudah menang dari diri kamu yang dulu, kamu sudah menang dari segala cibiran dan omongan-omongan orang-orang yang negatif, memikirkan segala hal-hal buruk terhadap kamu dan diri kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus ya Resapi dan Hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu, karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan ya dari setiap langkahnya, dari setiap tindakannya. Oke, kita coba lihat. Ada nutrition, di kartu keduanya sudah ada animals, ada oracle cards, dan di sini sudah ada infinity abundance. Kita akan lihat apa yang terbaca dari keempat kartu oracle cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya tidak ada salahnya untuk kamu coba ya kan sesuatu hal yang baru, entah resep baru kamu untuk mengupgrade kemampuan memasak kamu, ya kan. Kamu jangan terus-terus membeli makanan yang yang kurang sehat ya, terlalu mengkonsumsi makanan cepat saji. Coba untuk bisa kamu membuat masakan makanan yang mungkin ini satu
referensi baik untuk kesehatan kamu ya, karena penting untuk bisa kamu menjaga pola makan kamu yang sehat di sini. Jangan terus-menerus kamu membeli atau memakan ya sesuatu hal yang cepat saji, karena itu akan berdampak juga nggak baik untuk kesehatan kamu, untuk tubuh kamu dan fisiknya kamu. Dan di kartu selanjutnya mungkin kamu akan menghabiskan waktu bersama hewan peliharaan kamu ya, hal-hal yang mungkin terjadi kamu terlalu sibuk pada akhirnya lupa untuk bermain ceria dengan hewan peliharaan kamu ya kan. Di saat kita bermain dengan hewan peliharaan, kita akan ngerasa seperti relax, kita enjoy, kita tidak terbebani, kita sedikit lebih seperti bisa membuang sesuatu hal yang buruk dalam pikiran kita. Ya mungkin kamu akan menghadap juga suatu hewan baru ya, tentunya menjadi bagian yang di awal tahun ini kehadiran hewan baru ini akan membawa sebuah pelengkap ya kan. Karena aku melihat kamu memang seseorang yang suka atau pencinta binatang ya. Dan untuk di kartu selanjutnya memang ini akan memberikan suatu petunjuk untuk kamu. Ada seseorang atau ada sesuatu hal yang akan memberikan petunjuk terhadap kamu. Kamu bisa melakukan atau bisa melangkah sesuai dengan apa yang memang harus kamu jalani. Kamu harus seperti apa, kamu harus bagaimana, agar kamu bisa terhindar ya dari energi-energi yang buruk, dari energi-energi yang tidak baik di sini. Ya kan? Dan ini akan sangat membantu hari-hari kamu. Kamu akan lebih mudah ya akan mengontrol diri kamu terhadap apa yang ingin kamu jalani, mencapai apa yang kamu inginkan selama ini. Gak ada yang tidak mungkin selagi kamu bisa mengingatkan diri kamu untuk terus berupaya, berusaha, dan terus melakukan banyak hal perjuangan yang besarnya. Akan banyak dampak-dampak baik yang bisa kamu terima, akan ada banyak dampak-dampak baik yang bisa kamu dapatkan. Jadi teruslah berupaya, teruslah berjuang, dan ya bawalah banyak hal-hal yang luar biasa dalam diri kamu, dalam kehidupannya kamu. Dan untuk di kartu berikutnya ada Infinity Abundance ya, dimana untuk di kartu ini kelimpahan tak terbatas yang akan membuat kamu merinding dalam beberapa hari ini. Ada kejadian yang terduga, yaitu memang iya, kelimpahan itu memang akan datang, karena untuk rezeki yang tidak terduga ini akan terbuka untuk siapa saja yang mau berupaya, yang mau berjuang, yang mau berusaha ya kan. Kamu sangat didukung sepenuhnya ya saat kamu mengabadikan diri kamu untuk satu tujuan hidup yang luar biasa. Kamu akan dituntun di sini. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye bye.